Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek citizen tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Nur Hajah Nur Hasanah, SPD MPD. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu saya Yukita Paladila sebagai moderator dan pemateri 1, dan di sebelah saya teman-teman saya. Saya Windy Nirwana sebagai pemateri kedua. Saya Saidatul Ademia sebagai pemateri ketiga. Saya Sukma Aprianti sebagai pemateri keempat. Baik, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu identifikasi masalah. Di sini ada beberapa identifikasi masalah yang sudah kami temukan. Yang pertama yaitu berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil, ditandai dengan tingginya angka pengangguran, ketimpangan sosial, dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Yang kedua, maraknya kasus korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kualitas kepemimpinan di bidang politik. Yang ketiga, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara akibat kegagalan dalam memenuhi harapan perubahan. Yang keempat, munculnya fenomena sosial berupa keinginan masyarakat untuk mencari kehidupan di luar negeri sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap masa depan Indonesia. Yang terakhir, potensi dampak negatif dari meningkatnya rasa kecewa dan pesimisme masyarakat terhadap stabilitas sosial, politik, dan pembangunan nasional. Kurangnya upaya konkret dan efektif dari pihak pemerintah untuk membangun kembali kepercayaan dan optimisme masyarakat. Di sini kami memilih pokok masalah yang ada di identifikasi masalah, yaitu masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah kekecewaan terhadap pemerintah dan kebijakan politik yang tidak berpihak pada rakyat. Kekecewaan ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat dan kondisi ekonomi yang tidak mendukung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua kepadanya. Disilakan. Di sini saya akan menyampaikan data utama. Yang pertama itu indeks ketimpangan ekonomi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, indeks Gini yang mengukur ketimpangan pendapatan di Indonesia menunjukkan angka yang relatif tinggi. Pada tahun 2023, indeks Gini Indonesia tercatat sebesar 0,38 yang menunjukkan ketimpangan pendapatan yang cukup besar antar kelompok kaya dan miskin. Yang kedua itu tingkat pengangguran. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2024 tercatat sekitar 5,86% atau sekitar 7,12 juta orang yang tidak memiliki pekerjaan. Angka ini mencerminkan rendahnya kesempatan kerja yang tersedia bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Yang ketiga itu korupsi dan penegakan hukum. Transparency International dalam laporan Corruption Perfection Index atau CPI 2023 memberikan Indonesia skor 37 dari 100. Menunjukkan tingkat persepsi korupsi yang cukup tinggi. Hal ini mencerminkan masalah struktural dalam pemerintahan yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap integritas dan efektivitas lembaga-lembaga negara. Yang keempat, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Survei dari Indikator Politik Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 40% masyarakat yang merasa puas dengan kinerja pemerintah. Sementara lebih dari 50% masyarakat mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi dan politik. Yang terakhir itu ada migrasi internasional. Data dari Kementerian Luar Negeri menunjukkan adanya peningkatan jumlah warga negara Indonesia yang bekerja dan berintegrasi ke luar negeri. Pada tahun 2023, sekitar 10 juta WNI bekerja di luar negeri. Sebuah indikasi adanya rasa pesimis terhadap peluang pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik di tanah air. Kemudian di sini ada informasi. Yang pertama itu laporan ekonomi dan sosial.
BPS, data mengenai inflasi yang menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara signifikan dengan inflasi tahun 2023 mencapai 5,5%. Ini berdampak pada daya beli masyarakat yang semakin menurun. Laporan Bank Dunia melaporkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan dalam memperbaiki sistem pajak dan distribusi kesejahteraan sosial yang tidak merata, yang memperburuk ketimpangan ekonomi. Survei sosial dan politik. Survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan bahwa masyarakat merasa semakin terpinggirkan dalam keputusan politik dan ekonomi. Hanya sekitar Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, kepadanya disilakan. Baik, di sini saya akan membahas hasil wawancara. Kami mewawancari 3 narasumber. Yang pertanyaan pertama, apakah Anda pernah mempertimbangkan atau memiliki keinginan untuk mencari kesempatan di luar Indonesia karena kekecewaan terhadap kondisi di dalam negeri? Jika iya, faktor-faktor apa yang mendorong pemikiran tersebut? Jawaban dari narasumber yang pertama dari Saudari Sabrina Mulyawati Safarina. Narasumber menjawab dia ingin pergi ke Swiss dan di Swiss itu lingkungannya nyaman, aman, damai, dan tidak ada kekerasan ataupun segalanya. Terus lingkungannya juga bersih, harga rumah-rumah di sana juga murah. Lapangan pekerjaan di luar negeri itu lebih terbuka, misal usaha di luar negeri, contohnya orang tua di Jepang. Walaupun kita sudah tua, kita masih bisa untuk bekerja. Usia 50 atau usia 40-45 tahun, itu masih bisa bekerja. Tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia ini dibataskan usianya. Kadang sampai orang tua di Indonesia yang umur 35 tahun saja, sekarang daftar kerjanya minim banget. Itu pun cuma jadi tukang masak doang di restoran atau tukang cuci piring. Selanjutnya dari narasumber kedua yaitu Saudara Yudi dengan pertanyaan, menurut Anda kebijakan-kebijakan apa dari pemerintah yang justru memperburuk atau tidak efektif dalam mengatasi masalah ekonomi dan politik yang ada? Narasumber menjelaskan bahwa pemerintah dianggap punya beberapa kebijakan yang kurang tepat, seperti subsidi yang tidak tepat sasaran, birokrasi yang berbelit-belit, proyek besar yang tidak terlalu penting, penegakan hukum yang tidak adil, dan kurangnya dukungan untuk usaha kecil. Hal ini bisa memperburuk keadaan ekonomi dan politik. Contohnya, subsidi BBM yang lebih banyak dinikmati orang kaya daripada orang miskin. Birokrasi yang rumit sehingga menghambat investasi dan lapangan pekerjaan yang mengalihkan perhatian dari masalah rakyat seperti harga bahan pokok dan pengangguran. Selain itu, penegakan hukum yang tidak adil dan kurangnya dukungan untuk usaha kecil juga bisa memperburuk keadaan. Kebijakan pemerintah yang tidak tepat bisa berdampak negatif jika diimbangi dengan strategi yang matang dan keberlanjutan sektor vital. Dan yang ketiga, Saudari Nabila dengan pertanyaan bagaimana Anda melihat masa depan Anda dan keluarga Anda di Indonesia dengan kondisi ekonomi dan politik seperti saat ini. Apakah Anda merasa optimis atau pesimis? Narasumber menjawab, jujur saya merasa khawatir mengenai masa depan saya dan keluarga saya di Indonesia ini dengan kondisi ekonomi dan politik pada saat ini. Ramainya orang menggunakan tagar kabur aja dulu di media sosial menurut saya menunjukkan adanya ketidakpuasan yang mendalam, terutama di kalangan anak muda. Kemungkinan besar ini disebabkan karena mereka merasa kurang ada harapan yang jelas untuk dapat dari negeri ini. Tentu saya jadi kurang optimis dengan masa depan di sini. Bekerja dengan baik, biaya hidup yang terus meningkat, serta kondisi politik yang dirasa kurang stabil. Jika semakin banyak anak muda yang punya potensi ingin pindah dari negara ini, tentu saya jadi kurang optimis dengan masa depan di sini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh pemateri. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu solusi alternatif terkait kasus tersebut. Solusi yang pertama yaitu reformasi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, pemerintah harus fokus pada perkembangan ekonomi yang lebih merata. Reformasi kebijakan, perpanjangan peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta penguatan sektor-sektor ekonomi lokal dapat memberikan peluang yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan yang mendorong kewirausahaan, terutama di daerah-daerah terpencil, juga dapat membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi ketimpangan. Solusi yang kedua yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Pemerintah perlu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat pengelolaan anggaran negara, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Upaya pemberantasan korupsi yang lebih intensif dan penegakan hukum yang adil adalah langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Yang ketiga, reformasi sistem politik dan kepemimpinan responsif. Indonesia perlu mengevaluasi dan mereformasi sistem politik agar lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Proses demokrasi harus lebih terbuka dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemilihan umum yang bebas dan adil serta pemimpin yang memiliki integritas tinggi sangat dibutuhkan untuk mengatasi polarisasi politik yang ada. Solusi yang keempat yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan partisipasi publik. Pendidikan yang berkualitas dan inklusif akan memberi masyarakat kemampuan untuk lebih memahami hak-haknya, serta mendorong mereka untuk lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Program-program literasi politik dan ekonomi dapat membantu masyarakat untuk lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan lebih terlibat dalam upaya memperbaiki situasi. Yang kelima yaitu meningkatkan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Selain fokus pada pertumbuhan ekonomi, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Kebijakan yang memprioritaskan perlindungan lingkungan hidup dan distribusi kesejahteraan yang merata akan menciptakan kondisi yang lebih stabil dan adil bagi masyarakat. Ini juga dapat mengurangi rasa pesimis dan ketidakpercayaan terhadap masa depan. Yang terakhir yaitu membangun kembali nasionalisme dan identitas bersama. Untuk mengatasi fenomena kabur atau migrasi ke luar negeri, penting untuk menumbuhkan kembali rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam membangun identitas nasional yang positif dengan menonjolkan potensi dan keunggulan bangsa yang memberikan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk berkontribusi dalam kemajuan negara. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.